Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Mu-Yun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Ini adalah perang, tetapi pada saat ini, dimanapun perang terjadi, darah mengalir, dan seluruh kota Nanyun benar-benar medan perang. Untungnya, sejumlah besar orang biasa telah dievakuasi di luar kota Nanyun, jika tidak bukan hanya seniman bela diri yang akan mati. Xiao Zantian, berkumpul tanpa malu-malu menciutkan kepalanya untuk mengambil nyawanya. Di antara kerumunan di Istana Darah Bayangan Hijau, sebuah teriakan terdengar, dan sesosok langsung bergegas menuju Xiao Zantian. Orang ini sangat tidak tahu malu, bagaimana kamu bisa membunuhnya sendirian. Kata-kata itu jatuh, dan Master Aula lain bergegas keluar dari Istana Darah Bayangan Hijau. Kedua ketua Aula meluangkan waktu untuk membunuh Xiao Zantian bersama-sama. Saya ingin menyerang patriark saya dan melewati saya terlebih dahulu. Di keluarga Xiao, seorang penatua membuat langkah berani dan menghentikan seorang Aula. Tiba-tiba, penatua lain bergegas keluar dan menghentikan orang lain. Kedua Master Aula tidak bisa mendekati Xiao Zantian sama sekali. Berdiri di tengah kerumunan, Xiao Zantian melihat semuanya dengan dingin. Keluarga Xiao saat ini sangat bersatu secara internal, dan 3 tahun lalu, keluarga Xiao tidak kehilangan terlalu banyak orang. Sekarang Xiao Qingyu, sebagai patriark muda, telah tumbuh dengan pesat dan tidak ada yang keberatan. Keluarga Xiao telah menjadi gembala pastoral penampilan, mengakar. Jadi di hadapan orang-orang ini, Xiao Zantian tidak takut sama sekali. Namun, dalam beberapa hari terakhir, selama kekacauan kota Nanyun, Sekte Darah Bayangan Hijau sama sekali tidak fokus merawat keluarga Xiao, dan mengirim 7 atau 8 aula ke keluarga Xiao. Ini tidak menimbulkan ancaman bagi Xiao, keluarga sama sekali. Memanggil, ada semburan udara, dan pintu keluarga Xiao meledak. Kemudian, di atap pintu keluarga Xiao, sosok ungu tiba-tiba berdiri. Sosok ungu tiba-tiba muncul, seperti hantu, benar-benar menakutkan. Xiao Zantian, hari ini, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Bisnis apa? Melihat Mu-Yun, Xiao Zantian sedikit mengembun. Pada saat ini, jubah ungu Mu-Yun ditambahkan ke tubuhnya, dan mata ungunya bersinar dengan mata monster, seluruh tubuhnya bahkan lebih tak terkatakan, dan sekali lagi berubah menjadi kayu ungu. Hari ini, aku bisa membiarkan Sekte Darah Bayangan Hijau berhenti menyerang keluarga Xiaomu, dan kamu juga harus berhenti. Bagaimana mungkin? Xiao Zantian berkata dengan penuh inspirasi, 4 keluarga besar kami telah membuat janji, bagaimana saya bisa mengkhianati iman saya? Pengkhianatan. Apakah kamu masih memiliki kata-kata yang benar? Mu-Yun bersuara dengan suara aneh, berteriak 3 tahun lalu, kamu berjanji pada Mu-Yun untuk membantu keluargamu, bukankah itu juga pengkhianatan? Bagaimana bisa sama? Nada suara Xiao Zantian jelas lebih lemah. Itu tidak sama. Aku malas untuk peduli denganmu, tapi hari ini, aku datang untuk menegosiasikan persyaratan denganmu. Tentu saja, aku punya modal untuk menegosiasikan persyaratan denganmu. Itu tergantung pada cintamu pada putrimu. Yona, kakak perempuan. Mendengar kata-kata Mu-Yun, ketiga keluarga Xiao Zantian terkejut. Termasuk Xiao Qingyu. Xiao Qingyu hari ini telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan terlihat lebih sehat dan tampan dalam penampilan, tanpa penampilan bodoh di masa lalu. Aku di sini hari ini, hanya untuk membuat kesepakatan denganmu. Mu-Yun berkata, mengangkat telapak tangannya, lampu hijau berangsur-angsur bersinar. Di kelompok lampu hijau, Xiao Yuner, seperti 3 tahun lalu, mengenakan gaun hitam, berbaring dengan damai, seperti putri tidur di lautan bunga, tenang dan tenteram. Yona, melihat sosok itu, Xiao Zantian gemetar. Siapa kamu? Bukankah Mu-Yun sudah mati? Apakah kamu benar-benar ingin dia mati? Xiao Zantian mendengus dan berkata, dia tidak ada hubungannya denganku. Itu hanya putriku, tapi dia dibunuh olehnya. Apa yang ingin kamu katakan? Sederhana, aku akan menghidupi Xiao Yuner, keluargamu tertutup, dan kamu tidak bisa melangkah. Aku berjanji bahwa orang-orang di Istana Bayangan Hijau tidak akan bergerak. Oke, aku berjanji padamu. Nian Ling tidak bisa memikirkannya, dan langsung setuju. Senang, kata Mu-Yun, menunjuk jarinya, tian-tian dan yang berwarna merah darah, berubah menjadi pita merah, langsung ke mulut Xiao Yuner. Pil ini disebut pil tian-tian, jadi saya tidak perlu mengatakan efeknya. Dalam 1 jam, Xiao Yuner akan bangun, dan kamu, juga harus menepati janjimu. Menempatkan tubuh Xiao Yuner di depan Nian Lingjin dan istrinya, Mu-Yun berbalik dan melihat ke sisi lain, 7 Hall Masters, 8 Hall Masters, silakan kembali. Kembali, mengapa kita harus membalas tanpa perintah utusan?
Kamu bukan anggota Sekte Darah Bayangan Hijau, bagaimana kamu bisa memerintahkan kami? Aku berjanji, kamu kembali, dan seperti yang aku katakan, Meng Guangling tidak akan menyalahkanmu. Sial, siapa kamu? Kamu bisa memanggil nama Meng Zun secara langsung. Haha, benarkah? Melihat keduanya, Mu Yun tersenyum sedikit, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Kamu bisa pergi. Sekte Darah Bayangan Hijau tidak bisa masuk ke rumah Xiao lagi. Apakah kamu mengerti? Kamu ingin mati. Wajah Seven Hall Master tegas, dan dia langsung melangkah keluar. Gulungan. Sekelompok teratai api ungu meledak dan dengan dengungan teredam 7 Master Aula tampak pucat dan segera mundur selangkah dan dadanya hangus hitam. Pergilah. Melihat Mu Yun dengan marah, Hall Master 8 menarik Hall Master 7 dan langsung pergi. Kekuatan Mu Yun jauh melampaui kemampuan mereka untuk bersaing. Kepala klan Xiao, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. 1 jam kemudian, Xiao Yuner tidak bangun. Kamu bisa datang ke pavilion Tongshan untuk membunuhku. Jika dia bangun, kamu masih berpartisipasi dalam pertempuran ini. Aku Zimu, aku pasti tidak akan mengampuni keluarga Xiaomu. 3 tahun lalu, Mu Yun tidak peduli padamu karena dia malu pada Xiao Yuner dan muridnya Xiao Qingyu. 3 tahun kemudian, aku Zimu, tapi aku tidak punya kesabaran seperti itu. Ketika kata-kata itu jatuh, garis api ungu menyala di pintu rumah Xiao, seperti barisan, memperingatkan Xiao Zantian dan yang lainnya. Mu Yun berbalik dan pergi. Alasan mengapa dia melakukan ini masih membuat kompensasi. Dia tidak ingin Xiao Yuner melihatnya sebagai musuh keluarga Xiao. Tetapi jika Xiao Zantian dan Yan Lingwan tidak bertobat lagi, maka sejauh yang dia ketahui, keluarga Xiao tidak memiliki ruang kosong. Malam ini, itu ditakdirkan untuk menjadi pertarungan. Pada saat ini, di luar rumah kuno, Gu Yunxian membawa Tuan Kuno untuk bertarung melawan orang-orang dari Sekte Darah Bayangan Hijau di pintu masuk ke-5 dan ke-6. Di antara kerumunan, Gu Qihen perkasa dan luar biasa, dan kekuatan telapak tangan mengejutkan semua orang. Master Aula ke-5 Timeng dan Master Aula ke-6 San Yu sama-sama mengerutkan kening. Ada banyak master kuno, dan mereka ada di depan mereka tidak dapat menerobos. Tetapi misi yang dipercayakan kepada mereka oleh utusan adalah untuk menerobos rumah kuno sebelum waktunya, jika tidak mati. Mereka tidak pernah meragukan kata-kata utusan itu. 2 Master Aula, mengapa ini? Tuan Zimu. Tuan Zimu. Melihat orang-orang datang, Timeng dan San Yu sangat gembira. Utusan Meng Zun memuji Tuan Zimu ini, dan mereka secara alami tahu itu sebagai orang-orang yang peduli pada Meng Guangling. Gu Qihen, sebagai anak generasi ketiga dari keluarga kuno, memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan dia juga nomor 1 di daftar naga. Ditambah dengan ranah ke-6 Gu Yunxian Tongsen, itu sangat sulit untuk menerobos. Oh, melihat tanda merah kuno di depan orang banyak, Mu Yun tersenyum sedikit. Tanda merah kuno, yang dipenggal oleh Mu Yun 3 tahun lalu dan tidak tahu kemana harus melarikan diri, kini telah menjadi andalan keluarga kuno. 2 Master Aula berada di ranah kemampuan 3 dan 4 kali lipat. Jika Anda ingin membunuh tanda merah kuno, Anda harus yakin. Itu alami. Ini sangat bagus, kalau begitu Gu Yunxian, berikan padaku. Tapi Tuan, sebelum keduanya selesai berbicara, sosok Mu Yun sudah bergegas. Yang pertama malam ini adalah Lin Zentian, yang berada di alam 4 tingkat dewa, hanya dapat dibunuh dengan mudah dengan menyiapkan 1 set terlebih dahulu olehnya. Dan yang kedua adalah Gu Yunxian. Gu Yunxian adalah yang terlemah di antara 3 hal lama, dan ini juga akhir hari. Itu sebabnya dia akan fokus pada budidaya Gu Qihen. Sebagai patriark muda dari keluarga kuno, Gu Qihen tidak mengatakan apa-apa selama 3 tahun terakhir. Nama jenius pertama dari Kekaisaran Nanyun selalu ada padanya. Bahkan Xiao Qingyu, dengan roh binatang suci, unicorn giok dan api, tidak dapat dibandingkan dengannya, yang menunjukkan hal itu. Itu sebabnya Gu Yunxian mencoba yang terbaik untuk melatihnya. Tapi malam ini, itu ditakdirkan untuk menjadi malam kehancuran keluarga kuno, dan semuanya akan hilang. Gu Yunxian, Gu Qihen, akan mati. Anak-anak Gu, ambil nyawamu. Timeng dan San Yu segera bergegas keluar dan membunuh Gu Qihen. Dalam 3 tahun, Gu Qihen memasuki lapisan ketiga Tongshan, dan dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pria yang tidak tahu malu, ingin menyerang cucuku. Gu Yunxian segera bergegas keluar. Gu Qihen sekarang adalah harta karun keluarga kuno, jika ada yang salah dengannya, maka keluarga kuno benar-benar habis. Gu Yunxian, lawanmu adalah aku. Tiba-tiba, di depan orang banyak, sesosok melangkah keluar, jubah ungu Mu Yun ditambahkan ke tubuhnya, dan mata ungu misterius itu penuh dengan niat membunuh. Tongshan tingkat kedua menghadapi Tongshan tingkat ke-6, dan jarak antara 4 tingkat alam ini tidak mungkin dibalik bahkan jika seseorang membawa api langit. Tapi Mu Yun hanya ingin membunuh. Semuanya 3 tahun lalu, hari ini, harus rusak. Zimu. Sesuatu yang mengerikan, Mujia Mu Yun dibunuh oleh Sekte Darah Bayangan Hijau 3 tahun lalu, tetapi kamu masih membantu Sekte Darah Bayangan Hijau. Oh,
Bagaimana saya ingat bahwa Mu Yun dipaksa ke lembah Leidin oleh Anda, Tai Huangyu dan Lin Sayu, dan mati dengan melompat ke lembah. Kamu, siapa kamu? Tebak, Mu Yun membalik telapak tangannya, dan pedang panjang merah menyala tiba-tiba muncul. Pedang panjang merah menyala itu panjangnya 3 kaki, bengkok seperti naga dan melekat padanya. Alat inferior pedang Cilong. Ilmu pedang. Melihat Mu Yun mengangkat pedangnya, ekspresi Gu Yunxian berubah. Kamu adalah murid Mu Yun Mo Yang. Ekspresi Gu Yunxian berubah drastis. Dia tahu bahwa Mu Yun memiliki 2 murid yang luar biasa, satu adalah Mo Yang, yang mengambil pedang kuno Tianya kuno 3 tahun lalu dan meninggalkan Kekaisaran Nanyun, mengatakan bahwa dia kembali 3 tahun kemudian untuk membalaskan dendam Mu Yun. Dan yang lainnya secara alami adalah Master Xuan Qi kelas menengah Qiming. Qiming juga sangat terkenal di Kekaisaran Nanyun, dan dia dihormati sebagai master di usia muda. Tidak peduli siapa aku, kamu akan mati hari ini. Hah, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh lelaki tua itu setelah 3 tahun? Gu Yun mencibir, bocah bodoh, hari ini, lelaki tua itu akan membiarkanmu melihat apa pengetahuan unik sekolah kuno yang sebenarnya. Gu Yunxian berteriak, dan esensi asli mengamuk di seluruh tubuhnya, kerusuhan esensi nyata yang kuat, yang mendorong sirkulasi nafas di sekitarnya, secara tak terduga membuat udara mandek saat menggulir. Yu Feng Shen Jue. Sebuah teriakan rendah terdengar, dan suara menyeruput mengikuti dari dekat bila angin meledak dari udara yang sudah diam dan tiba-tiba melesat ke arah Mu Yun. Mu Yun terkejut ketika Gu Tianya menggunakan seni pedang 4 musim dari keluarga kuno, tetapi dia tidak menyangka akan ada keterampilan bela diri ini. Kelas teknik seni bela diri ini jelas merupakan tingkat menengah, dan kekuatannya luar biasa. Bukan karena Mu Yun tidak memiliki gerakan untuk dihadapi, tetapi apakah itu Jue tubuh Dewa Petir Surgawi atau Poksuzi, setelah digunakan, itu akan dikenali oleh orang lain. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan pedang untuk menangkis musuh. Yu Feng Shen Jue adalah kekuatan yang menggunakan esensi sejati untuk memancing angin. Angin, yang lambat seperti air yang mengalir, lembut dan sempurna, dan yang cepat, seperti pedang yang tajam, bergemuruh. Seperti ilmu pedang, itu tidak boleh diremehkan. Hanya saja apa yang Mu Yun khawatirkan adalah perbedaan alam, dan dia sama sekali tidak mengkhawatirkan ilmu pedangnya sendiri. Kekuatan pedang adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh Gu Yunxian. Ilmu pedang Wuxin, dalam 3 tahun, biarkan aku melihat ilmu pedang, batas seperti apa yang telah dicapai kekuatanmu. Hati Mu Yun terguncang, dan seluruh tubuhnya mulai meledak dengan kekuatan pedang yang mengejutkan. Ilmu pedang yang kejam jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Jianyi. Maksud pedang adalah menggunakan kekuatan tubuh sendiri untuk bertarung melawan langit dan bumi. Kekuatan pedang menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk bertarung melawan lawan. Semakin kuat kekuatan pedang, semakin kuat kekuatan pendekar pedang. Bagaimanapun, kekuatan langit dan bumi dapat ditandingi oleh prajurit non-biasa. Pemotongan Feng Qiun. Dengan angin yang menebas awan, untuk memenuhi badai yang diikuti Gu Yunxian, tubuh Mu Yun dikosongkan dan disayat dengan pedang. Suara dentang terdengar, pedang Mu Yun, pedang itu tumbuh semakin tinggi oleh angin. Ledakan, tabrakan tumpul terdengar, tubuh Mu Yun terus mundur, dan seluruh orang mulai bergoyang. Di sisi lain, dada Gu Yunxian menjadi pengap dan wajahnya menjadi pucat dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Rubah tua, tidak bisakah kamu memegang pedang pertama? Mu Yun mencibir, masih ada pedang kedua. Awan pecah membumbung ke langit. Dengan pedang diayunkan, cahaya pedang menjadi psikedelik, dan tubuh Mu Yun, seperti pedang raksasa dalam sinar 10.000 pedang, menyilaukan. Membunuh. Ada teriakan rendah, pedang Mu Yun keluar, dan hujan pedang turun. Setiap bayangan pedang seperti gunung yang menindas, dan langsung menuju Gu Yun dengan santai. Pedang ketiga, langit menggerakkan pedang. Tiba-tiba, Mu Yun mengayunkan pedang lagi, pedang itu keluar, tanah bergetar, dan bayangan pedang jatuh di atas langit, seperti dewa dari langit, jatuh dengan bangga. Gu Yunxian baru saja melawan pedang kedua, dan pedang ketiga sudah jatuh. Namun, ketika Gu Yunxian bersiap untuk melawan pedang ketiga, pedang keempat menyerang lagi. Pedang itu keluar dari matahari terbenam. Dengan minuman rendah, pedang Mu Yun Cilong melepaskan tangannya dan terbang ke langit. Pedang merah menyala, secepat kecepatan cahaya, meninggalkan bekas pedang di udara. 4 pedang diselesaikan hampir dalam sekejap. Bahkan jika seni Dewa Angin Kekaisaran Gu Yunxian cepat, itu tidak secepat pedang ini. Tiba-tiba, pedang ketiga dan pedang keempat tumpang tindih hampir pada saat yang sama, bergegas langsung ke Gu Yunxian. Engah! Akhirnya, setelah melawan pedang ketiga, Gu Yunxian tidak bisa menahannya lagi, dan seteguk darah tua menyembur keluar. Dia akhirnya kelelahan, dan dia telah mencapai batasnya, kecuali jika ranahnya ditingkatkan, akan sulit untuk mempertahankan keberanian tahun ini. Dihadapkan dengan combo 4 pedang cepat Mu Yun, Gu Yun tetap diam. Kakek, melihat Gu Yunxian trauma, Gu Qihen menembak Timeng dan San Yu dengan pedang, dan bergegas menuju Mu Yun. Namun, pada saat ini, Mu Yun sudah terbuka, bergegas langsung ke Gu Yunxian.
Ketika dia merasakan niat membunuh datang dari tanda merah kuno di belakangnya, Mu Yun tidak melihat ke belakang. Gu Yunxian, 3 tahun lalu, kamu ingin membunuhku di depan ayahku untuk membiarkan dia mengalami rasa sakit kehilangan seorang anak, tapi sekarang aku, Mu Yun, akan membiarkanmu mengalami rasa sakit kehilangan seorang cucu. Mu Yun. Mendengar bisikan Mu Yun, ekspresi Gu Yunxian berubah, dan dia ingin memberitahu cucunya tentang bahaya, tetapi bagaimana dia bisa punya waktu? Di bawah 1/10 dari 1 juta krisis, dia melepaskan perlawanannya sendiri dan langsung menamparkan tanda merah kuno dengan angin palem, dan menerbangkan tanda merah kuno yang akan datang dengan 1 telapak tangan. Engah. Dan tepat pada saat ini, pedang Cilong yang terbang menjauh, kembali pada saat ini, sebuah pedang diluruskan ke punggung dan jantung Gu Yunxian, dan Gu Yunxian menatap Mu Yun dengan tidak percaya. Sebenarnya aku berbohong padamu. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, 4 pedang terhubung, saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan tanda merah kuno, barusan itu hanya lelucon. Melihat wajah enggan Gu Yunxian dan jatuh ke tanah dengan keras, Mu Yun memegang pedang Cilong dan terengah-engah. Langsung menebas 4 pedang dengan kekuatan pedang terkuat memang hampir seketika untuk menguras esensi sejati dalam tubuh Mu Yun. Jika Gu Qihen baru saja membunuhnya secara langsung, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghindarinya. Untungnya, Gu Yunxian tidak akan membiarkan harapan masa depannya mati, dan Gu Qihen didorong menjauh, dan dia bisa bernapas perlahan. Kakek, melihat kematian Gu Yunxian, mata Gu Qihen menjadi merah. Patriark muda, Anda membawa semua orang pergi dengan cepat, ratu kami, sekarang segera pergi ke pavilion Master Mubai, dan berkumpul dengan pavilion Sengdan. Kebencian, dengan mata tertuju pada Mu Yun, Gu Qihen berbalik dan pergi tanpa nostalgia. Pada saat ini, Mu Yun juga tidak memiliki senjata untuk dikejar, berdiri di tempat menyaksikan Gu Qihen membawa sekelompok orang bersama menuju pavilion Saint Pil. Pada saat yang sama, di bawah kepemimpinan Lin Sayu, keluarga Lin juga berkumpul menuju pavilion Sengdan, dan keluarga kerajaan berlari kencang di bawah kepemimpinan Tai Huangyu. Di antara 4 keluarga besar, hanya keluarga Xiao yang tidak terburu-buru ke pavilion Saint Pil. Tai Huangyu, ada apa? Keluarga kerajaan kami diblokir oleh mulut 3 aula, dan tidak mungkin untuk mendukungnya. Karena itu, ketika kami datang ke pavilion Sengdan, kami dapat bekerja sama satu sama lain untuk menangkis musuh bersama. Tai Huangyu berlumuran darah dan berteriak. Ya, kami membunuh hampir setengah dari orang-orang di pintu masuk 10 aula, tetapi kami juga menderita kerugian besar. Lin Sayu berkata dengan getir, putraku Lin Zentian, terbunuh oleh api. Arai api. Gu Qihen berkata dengan getir, itu pasti Zimu, seluruh benua keberuntungan surgawi, yang dapat membunuh seorang prajurit melalui para dewa dengan barisan api, selain dia, siapa lagi? Kakekku juga ceroboh, dan dibunuh oleh pencuri anjing itu. Apa? Mendengar kata-kata Gu Qihen, ketiga keluarga besar dan pavilion Sengdan menjadi tumpul. Lin Zentian berada di alam keempat dari kekuatan Tuhan, dan dia diserang dan dibunuh oleh Zimu, dan dia masih bisa menjelaskannya, tetapi Gu Yunxian berada di alam keenam dari kekuatan Tuhan. Di seberang Zimu Heartgang, dia sebenarnya dipenggal oleh Zimu, dan dia masih menggunakan aksi kuno, Yu Feng Shen Jue. Selanjutnya, semua orang harus sangat berhati-hati. Mu Bai membuka mulut dan berkata, kami menggunakan pavilion Saint Pil sebagai base camp kami, menjaga pintu masuk dan keluar, sehingga orang-orang dari Sekte Darah Bayangan Hijau tidak dapat menerobos, sehingga setiap orang dapat bergiliran untuk beristirahat dan melawan serangan itu. Dan Anda dapat yakin bahwa saya telah mengeluarkan permintaan ke Sekte, dan di dalam Sekte, kebetulan ada murid pribadi yang telah mengalami lagi, yang dapat membantu kami. Hanya perlu beberapa saat. Murid yang bersemangat. Mendengar ini, semangatnya melonjak. Murid dari Sekte Pil Suci, yang mewakili keberadaan Sekte Pil Suci yang paling kuat. Murid luar, murid dalam, murid elit, murid inti, dan murid langsung, divisi berlapis ini mencerminkan kekuatan kuat dari Sekte Pil Suci. Yah, jika itu masalahnya, maka semuanya, tetap tenang dan tunggu beberapa menit. Lin Sayu menghibur, kali ini Sekte Darah Bayangan Hijau telah menderita kerugian besar. Kita tidak perlu takut padanya. Di mana keluarga Xiao? Tai Huangyu berkata tiba-tiba, keluarga Xiao, tidak akan datang. Gu Qihen tersenyum pahit, Xiao Zantian, karena Zimu menyelamatkan putrinya, tidak dapat keluar dari mansion. Orang ini pengkhianatan dan tidak percaya pada kata-kata, yang benar-benar penuh kebencian. Brengsek, selama 3000 tahun, dia memainkan Mu Yun, dan Mu Yun mati. Dia benar-benar berani bermain dengan kita hari ini. Setelah pertempuran ini selesai, lelaki tua itu pasti akan menghancurkan mancunya sendiri. Mu Bai sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, di Xiao Mansion. Yona, di ruang dalam Xiao Mansion, di kamar kerja, melihat putri yang membuka matanya dengan linglung di tempat tidur, Xiao Zantian dan Nian Lingguan dipenuhi dengan suka dan duka. Selama 3 tahun, mereka mengira putri mereka sudah mati, dan menemani Mu Yun untuk melompat ke Jedi Tunderi Valley. Bagaimana mereka tahu bahwa putri mereka masih akan muncul di depan mereka?
Ayah, ibu. UR, melihat anggota keluarga yang akrab dan tidak dikenal ini, Xiao Yoner hanya merasakan ledakan rasa sakit di kepalanya, dan dia merasa pusing. Yona, kau baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja, aku hanya merasa seperti aku tidur untuk waktu yang sangat lama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nian Lingjin tersenyum puas dengan air mata di wajahnya, tetapi tangannya menempel erat di telapak tangan Xiao Yun. Ibu, aku ingat memblokir telapak tangan untuk Mu Yun, lalu pingsan, lalu, bagaimana dengan Mu Yun? Bagaimana kabar Mu Yun? Xiao Yuner sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata. Guru pastoral dia, UR. Ketika Xiao Qingyu berbicara, Xiao Zantian berteriak. Ada apa dengannya? Instrukturmu meninggal sedini 3 tahun yang lalu. Dia melompat ke lembah Leidin dan meninggal. Saudari, kamu tidur selama 3 tahun, dan kami semua mengira kamu juga mati selama 3 tahun. Ledakan. Mendengar berita ini, Xiao Yuner merasakan langit berputar, dan seluruh kepalanya berdengung. Di depannya, sepertinya ada adegan dari sebelumnya. Ketika gelombang binatang buas melanda, kelas 9 terjebak, dan Mu Yun setuju bahwa dia akan pergi untuk membantu Mu Yun, dan kemudian pingsan, terbungkus lapisan kekuatan, dan mengantuk tanpa mengetahui waktu. Sampai hari ini, dia bangun sepenuhnya. Lalu bagaimana aku bangun? Xiao Yuner bertanya. Tuan Zimu mengirimmu ke sini dan membiarkan keluarga Xiao Ku berhenti. Jangan berpartisipasi dalam duel antara dua kekuatan. Zimu, berhenti. Pertikaian. Xiao Yona langsung merasa bahwa terlalu banyak hal luar biasa telah terjadi selama 3 tahun dia tidur. Bagaimana dengan keluargamu sekarang? Keluargamu, itu sudah benar-benar hancur dalam pertempuran 3 tahun lalu. Patriark Mu Qingyu meninggal, dan Patriark muda Mu Yun meninggal. Xiao Qingyu berkata dengan ekspresi suram. Mati. Mu Yun sudah mati. Keluargamu sudah mati. Untuk beberapa alasan, tiba-tiba, Xiao Yuner merasakan darah menetes dari hatinya, dan sepertinya dia merasakan sakit yang menusuk hati. UR, diamlah dan biarkan adikmu beristirahat dengan baik. Satu hal lagi, aku akan membiarkanmu menghadap tembok dan memikirkannya selama sebulan. Xiao Zantian berteriak. Secara bertahap, semua orang meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Xiao Qingyu dan Xiao Yuner yang tertidur. Di luar rumah, menutup pintu, Xiao Zantian menghela nafas dalam-dalam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.